sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Anyu Sore bersama saya, Diandra Mukti. Kita awali Anyu Sore hari ini dengan informasi 7 anak terjebak di tengah sungai saat banjir bandang melanda kawasan Sungai Cidurian, Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena arus yang deras. Hujan deras terjadi di hulu Sungai Cidurian, Desa Sukamaju, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor pada Sabtu sore. Luapan air sungai yang datang tiba-tiba ini membuat 7 bocah yang tengah asik mandi terjebak di tengah sungai. Proses evakuasi berlangsung dramatis oleh tim gabungan TNI Polri dan Satpol PP yang dibantu oleh warga karena arus yang sangat deras. Menurut warga, kejadian ini bermula saat 7 anak yang sedang asik berenang di sungai, tiba-tiba air sungai langsung meluap hingga mengakibatkan 7 anak yang sedang asik berenang itu terjebak di tengah banjir bandang. Sebenarnya hujannya tidak besar lah, cuma gerimis gitu. Cuma di daerah Sukajaya di hulu Kali Cidurian ini mungkin hujannya besar gitu ya. Karena memang luapan Kali Cidurian dan Ciasan ini yang datang ke Sukamaju ini meluap gitu ya. Dan kebetulan memang pas anak-anak itu berjumlah sekitar 7 orang ya. 7 orang yang memang lagi mandi lah di kali ya. Dan mereka yang 5 itu terjebak, yang 2 memang bisa menyelamatkan diri gitu ya. Ketujuh bocah berhasil dievakuasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Diimbau bagi warga yang berada di dekat sungai agar selalu waspada jika bermain di sungai saat cuaca hujan. Di Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara sepeda motor tertimbun tanah longsor setinggi 3 meter saat melintas di Jalan Lintas Curup Muara Aman, Kabupaten Lebong, Bengkulu. Detik-detik evakuasi korban berlangsung dramatis. Coba, oi, geser minyak, geser minyak. Coba kalian lihat ya. Ngucap kak. Inilah upaya warga gotong royong menolong korban selamat yang tertimbun tanah longsor di Jalan Lintas Curup Muara Aman, tepatnya Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong, Bengkulu. Menggunakan cangkul dan tangan kosong, warga berusaha perlahan-lahan menggali tanah yang telah menimbun setengah badan korban. Peristiwa terjadi pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, di mana saat wilayah tersebut diguyur hujan, korban melintas menggunakan sepeda motornya. Tiba-tiba, material longsor berupa tanah berlumpur dari atas tebing turun menimpa badan korban. Warga yang mengetahui kejadian ini langsung berupaya mengevakuasi korban. Setelah berupaya sekitar 30 menit, korban atas nama Muhammad Zamzami, 45 tahun, akhirnya berhasil dievakuasi dengan selamat. Material longsor selebar 40 meter juga sempat menutupi badan jalan dan telah dilakukan pembersihan oleh petugas. Dari Lebong, Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Akibat hujan deras sejak Sabtu pagi, tanggul yang berada di kawasan perumahan Garden City, Kota Tangerang jebol. Akibatnya 3 RW terdampak banjir setinggi 100 meter. Akibat hujan deras sejak Sabtu pagi, tanggul yang berada di kawasan perumahan Garden City, Kota Tangerang jebol. Akibatnya 3 RW terdampak banjir setinggi 100 meter. RW 21 menjadi yang terparah. Warga yang terdampak diungsikan ke Balai Serbaguna. Tanggul yang jebol sudah diperbaiki sementara dengan karung berisikan tanah. Tanggul jebol pada Sabtu sore, ratusan rumah di perumahan Garden City terendam banjir. Meski intensitas hujan di wilayah itu rendah, namun tanggul Kali Leduk yang berada di sekitar perumahan tidak kuasa menahan kiriman air dari Bogor. Selain merendam pemukiman, banjir juga memutus akses jalan yang menghubungkan Kota Tangerang dengan Kabupaten Tangerang. Saat ini petugas BPBD Kota Tangerang fokus mengevakuasi warga yang terjebak banjir di dalam rumahnya. Total korban yang dievakuasi adalah 1.647 jiwa. Semua ditempatkan di pos masing-masing di RT 21, RT 22, dan RT 25. Sempat ada kesulitan nggak Pak waktu evakuasi tadi?
Awal ada kesulitan karena tadi ada tanggulan tebal, jadi arusnya cukup deras juga. Hingga kini Dinas PUPR Kota Tangerang tengah membuat tanggul darurat agar banjir tidak merendam pemukiman lainnya. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan Indra Setiabudi di Perumahan Garden City, Tangerang, Banten. Selamat sore, Indra. Bagaimana suasana terkini di sana usai tanggul jebol? Ya, dapat kami informasikan, selamat sore pemirsa dan juga pemirsa, dapat kami informasikan update terkini terkait hujan yang mengguyur di kawasan Tangerang Garden City sejak kemarin pagi ini menyebabkan tergenangnya setinggi 100 meter, dan namun hingga saat ini sudah mulai menyurut begitu, yang mana ini masih terlihat aktivitas masyarakat, anak-anak bisa bermain air dan juga melakukan hal-hal seperti biasanya menggunakan perahu karet begitu, yang mana pada hari ini Pemkot Tangerang ini mengerahkan beberapa perahu karet begitu untuk melakukan proses evakuasi akibat banjir yang melanda di Garden City Tangerang pada kemarin hingga saat ini masih mulai berangsur surut begitu. Dan para korban ini sebanyak 300 kakak, dan ini maksud kami di 3 RW begitu dengan total 300 kakak, namun tidak semuanya dievakuasi, yang mana sebagian masyarakat ini sebagian dievakuasi, ada juga yang bisa menempati rumah tinggalnya karena posisi rumahnya dia cukup tinggi, dan juga ada juga yang berlantai 2 begitu. Dan hingga saat ini tim dari gabungan dari pemadam kebakaran Dinas Tangerang masih melakukan proses evakuasi untuk menanyakan ataupun melakukan door to door begitu untuk menanyakan kebutuhan apa saja yang sedang dibutuhkan di posisi banjir pada hingga saat ini begitu. Dan kalau kita bisa bicarakan bahwasanya banjir ini saat ini hanya 100 meter saja, namun kalau kita ulas sewaktu semalam hingga kemarin ini bahwa debit air mencapai hingga 1 meter lebih, ini hampir kalau kita bisa bilang seleher orang dewasa begitu. Namun sekarang sudah berangsur surut, dan juga dapat kami informasikan juga bahwa tanggul ini sudah ditutup sementara begitu, ditambal dengan tumpukan karung yang berisikan tanah maupun juga pasir. Namun akibat banjir ini sangat merugikan warga, yang mana warga ini banjir ini menutup akses menuju Dan Mogot, yang mana ini Anda bisa saksikan di belakang saya ini ratusan kendaraan bermotor maupun juga mobil ini menunggu begitu hingga surut, namun hingga saat ini belum surut juga, yang mana Anda bisa saksikan para masyarakat ini menunggu sampai surut begitu agar mereka tidak bisa melewati arus ini menuju tempat-tempat tujuan, yang mana kalau mereka harus berputar arah ini membutuhkan waktu yang cukup lama begitu. Dan nanti kita akan update kembali terkait perkembangan surutnya ataupun proses evakuasi dari Garden City Tangerang, Banten. Sementara itu dapat kami informasikan kembali ke Anda. Indra langsung dari Tangerang, selamat kembali bertugas. Pemirsa, sementara itu banjir juga menggenangi permukiman warga di Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sebagian warga bertahan di lantai 2 rumah mereka. Beginilah kondisi genangan banjir yang sudah berlangsung selama 4 hari di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Banjir akibat luapan Sungai Citarum menggenangi permukiman warga di Kampung Bojong Asih, Desa Dayakolot, Kabupaten Bandung. Ketinggian muka air hingga kini masih berkisar dari 100 hingga titik terdalam mencapai 150 cm. Sebagian besar warga belum menempati shelter pengungsian dan memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka masing-masing karena lantai 1 sudah habis terendam banjir. Apa yang terkait kan? Nah, udah ada di atas, jadi bertahan aja. Padahal mau kemana? Nggak ada kekhawatiran Bu sejauh ini? Ya khawatir. Tapi dan gimana ya? Khawatirnya takut nambah lagi gitu. Bu, ini kalau bertahan kan itu kan sulitan untuk
transportasi ke sini untuk pasokan makanan Ibu udah siapin atau gitu gimana? Ya makanya sekarang keluar belum ada makanan seperti api. Makanya keluar segini di rumah. Ya kan? Warga berharap segera ada bantuan dari pemerintah mengatasi banjir dan segera memberikan bantuan kepada mereka. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, tim nasional basket Indonesia melakoni laga lanjutan window kedua kualifikasi Piala Asia FIBA 2025 melawan Thailand. Para pemain telah mematangkan persiapan demi meningkatkan kualitas permainan mereka. Indonesia bakal melakoni laga lanjutan window kedua kualifikasi Piala Asia FIBA 2025 melawan Thailand. Para pemain terus mematangkan persiapan menjelang pertandingan krusial ini yang akan digelar di Indonesia Arena, Jakarta. Persiapan dilakukan tim Merah Putih demi meningkatkan kualitas permainan mereka, terutama terkait konsistensi. Pelatih Timnas Basket Indonesia, Johannes Winar, meminta skuadnya bisa bermain konsisten mengingat lawan-lawan yang dihadapi di kualifikasi ini adalah tim-tim kuat di Asia. Yang pertama adalah kita rapikan kita punya jaga. Yang paling penting itu jaga, karena pembelajaran dari game yang sebelumnya kita kecolongan dijaga gitu loh. Yang kedua yang harus kita ritme permainan kita harus bermain di ritmenya kita gitu loh, supaya pace-nya bisa berjalan. Pada saat kita tidak rapikan itu kita akan pengembangan permainannya agak kurang lancar. Timnas Basket Indonesia sedang butuh kemenangan untuk menjaga kans lolos ke turnamen utama tahun depan yang digelar di Arab Saudi. Apalagi dari 3 pertandingan, Abraham Damar Grahita dan kawan-kawan selalu kalah. Tentunya kemenangan melawan Thailand akan menjadi harga mati untuk menjaga asa melaju ke Piala Asia FIBA 2025 di Arab Saudi. Dari Jakarta, Jetro Wokamau, iNews melaporkan. Dan pertandingan Indonesia melawan Thailand saat ini telah berlangsung. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan Elsha Casey di Indonesia Arena, Komplek Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat sore, Elsha. Bagaimana antusiasme para pendukung di Indonesia Arena saat ini? Dan juga pemirsa, Timnas Basket Indonesia akan kembali melakoni laga kualifikasi Piala Asia di Grup A. Dan laga ini rencananya Indonesia akan menjamu Thailand dan direncanakan untuk mulai pada pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun pertandingan hari ini menjadi laga keempat Indonesia setelah sebelumnya. Pada 3 laga sebelumnya Indonesia masih belum berhasil mengumpulkan 1 poin pun, karena di 3 laga sebelumnya Indonesia masih menelan kekalahan, sehingga Indonesia berada saat ini di posisi paling buncit di kualifikasi Grup A. Meskipun demikian, laga ini menjadi laga yang paling penting karena jika Indonesia nanti berhasil menang, artinya Indonesia masih menjaga asa untuk bisa lolos ke putaran utama di Piala Asia 2025. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, pada pukul 16.30 tadi, Timnas Indonesia sudah melakukan warm up atau pemanasan, sehingga saat ini sudah berjalan. Tepat pukul 17 tadi sudah dimulai pertandingan antara Indonesia dengan Thailand. Pertandingan saat ini sedang memasuki kuarter pertama atau babak pertama dan telah berjalan sekitar 15 menit. Tentunya kita masih akan memantau seperti apa berjalannya pertandingan, seperti apa taktik dan juga formasi yang akan dilancarkan oleh Coach Ahang dan juga sejumlah pemain utamanya. Tetapi beberapa pemain yang akan menjadi pemain penting antara lain adalah Anthony Bean yang merupakan pemain naturalisasi Indonesia Amerika. Ia menjadi salah satu pemain yang diharapkan mampu mendorong perolehan poin antara Indonesia melawan Thailand di pertandingan hari ini. Tentunya para penonton supporter Timnas Indonesia juga sudah berdatangan, dan menurut pantauan kami mereka sudah berdatangan sejak pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat tadi. Mereka tidak hanya berasal dari Jakarta, beberapa justru mereka memang menyempatkan diri datang jauh
jauh-jauh dari berbagai daerah lain seperti Tangerang, Bintaro, Bekasi, Depok, dan lain sebagainya. Mereka rela datang jauh-jauh untuk mendukung Timnas Basket Indonesia, dan tentunya mereka sangat antusias dan optimis untuk Indonesia dapat menang di pertandingan melawan Thailand hari ini. Diandra dan juga pemirsa, sebelumnya pertandingan terakhir Indonesia adalah melawan Korea yang telah berjalan pada hari Kamis tanggal 21 kemarin. Indonesia harus menelan kekalahan tipis yakni dengan skor 78-86. Tentunya kita berharap pertandingan hari ini dapat dimenangkan Indonesia sehingga Indonesia juga masih akan menjaga asa untuk bisa bertanding di putaran utama Piala Asia 2025 nanti. Kita masih akan memantau Diandra dan juga pemirsa seperti apa berjalannya pertandingan. Balik pada Anda, Diandra. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Else Casey langsung dari Indonesia Arena. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Sore. Kepolisian Dirkrimum Polda Sumbar bersama Ditpropam dan Kabid Humas Polda Sumbar menemukan fakta baru pasca penembakan yang menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan. Hal tersebut disampaikan pada rilis di Mapolda Sumbar. Kepolisian Dirkrimum Polda Sumbar bersama Ditpropam dan Kabid Humas Polda Sumbar menemukan fakta baru pasca penembakan yang menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan. Hal itu disampaikan pada rilis di Mapolda Sumbar. Ditemukan 6 selongsong peluru dan 7 lubang yang menembus kaca rumah Kapolres Solok Selatan yang berjarak sekitar 25 meter dari Mapolres Solok Selatan. Diduga setelah menembak korban, pelaku juga menembak ke rumah Kapolres Solok Selatan sebanyak 7 kali dan di saat itu Kapolres juga sedang berada di dalam rumah. Berdasarkan hasil olah TKP tim kami Inavis di lokasi penembakan, betul ada 2, kita temukan selongsong dan proyektil di sana. Kemudian 6 proyektil, 6 selongsong kita temukan di sekitar rumah dinas Kapolres. Hingga saat ini pelaku masih dalam proses pemeriksaan di Mapolda Sumbar. Untuk sementara, pelaku dikenai pasal berlapis tentang penghentian sebagai polisi hingga pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Kepolisian Nasional mendatangi Polda Sumatera Barat untuk mengawal penyidikan kasus polisi tembak polisi yang menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas RI dipimpin Ketua Harian Irjen Purnawirawan Arief Wicaksono menyambangi Polda Sumatera Barat untuk mengawal kasus penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansor oleh koleganya AKP Dadang Iskandar. Kedatangan Kompolnas ke Polda Sumbar untuk mendalami fakta dan kronologi dari kasus polisi tembak polisi. Kompolnas juga menemui langsung tersangka AKP Dadang Iskandar yang berada dalam kondisi sehat meski sempat tak mau makan. Yang pertama, kondisi tersangka sudah ada yang baik. Itu penting. Kenapa? Supaya dia bisa memberikan secara pas. Ya kan? Nah, saya tadi sudah mengatakan kepada Pak Kapolda, saya sudah dikaitkan. Jadi saya hanya melihat. Karena saya tidak akan masuk ke dalam substansi daripada penyidikan. Karena fungsi saya sejauh memastikan bahwa penyidikan itu berjalan sesuai dengan SOP. Selain mendatangi Polda Sumbar, Kompolnas juga akan mendatangi TKP penembakan di Polres Solok Selatan untuk investigasi lebih mendalam. Kompolnas berkomitmen untuk memastikan proses hukum dari kasus yang melibatkan aparat penegak hukum ini berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Sementara itu, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono menyebut kepolisian masih mendalami kasus ini. Soal motif kasus yang sebelumnya sudah diungkapkan, Kapolda Sumbar menyebut motif masih bisa berubah karena penyidik menemukan keterangan berbeda dari saksi yang diperiksa. Pertama, kemarin saya sampaikan tentang apa yang harus saya ucapkan terkait dengan motif. Motif itu nanti biar saja dibuktikan nanti di persidangan. Ada hal-hal yang memang sulit sekali untuk memastikan seperti apa motif, karena ini antar pribadi bisa, atau antar pribadi ke organisasi, atau internal, atau konflik of interest. Ini sedang kami dalami sampai saat ini. Boleh jadi yang kami rilis kemarin itu ada perubahan manakala nanti ditemukan kesaksian dan pembuktian baru setelah kami memeriksa semua pihak, baik itu tersangka maupun saksi-saksi yang lain. Kan tadi ditanyakan oleh media dan ini juga yang ditunggu masyarakat. Tetapi tidak semua informasi itu harus diungkap saat ini sebelum semuanya diproses secara tuntas. Untuk motif memang sulit sekali untuk dibuktikan apakah itu saja masalahnya. Pastinya kami perlu waktu juga untuk mendalami motif itu. Kemarin sudah terekspos apakah masalah galian C, apakah masalah tambang atau masalah pribadi yang lain, itulah yang sedang kami dalami. Tetapi itu karena saat saya press release awal itu meluruskan dari informasi pagi yang sudah beredar ke media, sehingga kami harus tetap berdasar pada pendalaman setelah memeriksa semua saksi termasuk tersangka. Dan untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan anggota Kompolnas RI Yusuf Warsin dan psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat sore Pak Reza dan juga Pak Yusuf. Selamat sore. Selamat sore Diandra, salam sehat. Salam sehat Bapak-Bapak. Saya mau ke Pak Yusuf terlebih dahulu. Pak Yusuf, Kompolnas ini kan akan mengawal penyidikan kasus polisi tembak polisi. Apa saja bentuk pengawalannya nanti Pak? Ya tadi itu sudah disampaikan oleh Pak Arief Wicaksono, karena memang kesepakatan kami rapat bersama Ketua Kompolnas Pak Budi Gunawan. Nah, yang perlu kami dalami betul kronologi peristiwa. Kronologi peristiwa itu sangat penting untuk menemukan akar masalahnya. Ada masalah apa sesungguhnya pada diri oknum ini, karena begitu mudah dia menarik pelatuk dor itu untuk menembak rekannya. Itu saya bertanya betul itu ada masalah apa, itu kronologinya. Yang kedua motif sementara yang kami dapatkan kan itu soal adanya pengusutan Satreskrim dugaan galian C. Apa hubungannya dengan oknum Kabak Ops ini, kan tentu ini harus betul kami dalami, sehingga nanti apabila sudah terang benderang hasil pendalaman ini, kami akan memberikan saran dan masukan baik di dalam pengusutan kasus tersebut maupun dalam rangka untuk memberikan saran pencegahan yang akan datang, bahwa peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi karena ini kaitannya dengan penyalahgunaan senjata api oleh oknum anggota dan pejabat. Nah ini tentu senantiasa menjadi sorotan kami sebenarnya soal penyalahgunaan senjata api ini. Begitu mudahnya senjata itu digunakan untuk membunuh. Baik. Mungkin saya saat ini akan beralih ke Pak Reza. Pak Reza, bagaimana Anda melihat kasus polisi versus polisi ini? Ketika media mewartakan bahwa tersangka yang menembak satu orang, maka sebutan oknum menurut saya memang relevan. Dalam pengertian terbuka ruang spekulasi bahwa yang terjadi adalah konflik pribadi. Jadi penembakan sekaligus pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pertentangan antara dua orang. Tetapi ketika kemudian juga tersiar kabar bahwa tersangka melakukan penembakan ke arah rumah Kapolres, maka menurut saya alih-alih menerapkan teori apel busuk, buka sudah ruang diskusi bagi teori yang lain, itu teori gentong rusak atau rotten barrel theory. Teori ini justru yang mengatakan bahwa ketika terjadi kejanggalan, keanehan, penyimpangan, kejahatan, aib, pelanggaran atau sejenisnya di dalam otoritas penegakan hukum, maka alih-alih sorotan ditujukan kepada oknum per oknum, tapi justru dicari tahu seberapa jauh kemungkinan bahwa ini ternyata merupakan berakar dari kejahatan sistemik yang sudah berakar di dalam otoritas penegakan hukum itu sendiri. Sudah barang tentu ketika kita menerapkan kata oknum, atau ketika kita mencoba menerapkan teori gentong busuk bahwa ini merupakan kejahatan sistemik di dalam otoritas penegakan hukum, maka ramifikasinya akan berbeda satu sama lain. Proses investigasinya skalanya menjadi lebih luas, pertanggungjawabannya pun menjadi lebih multidimensional.
Baik, mungkin saya mau ke Pak Yusuf kembali. Pak Yusuf, apakah Kompolnas ini menyoroti mengenai kasus penembakannya saja atau juga menyoroti permasalahan yang lebih besar, yaitu keterkaitan dengan penangkapan tambang galian C? Ya kalau kami akan melihat kronologi tentu itu sangat luas gitu. Permasalahan sebelum terjadinya peristiwa itu. Sementara informasi yang awal kita terima itu Satreskrim sedang melakukan pengusutan dugaan galian C ilegal. Kalau itu memang ada tentu ya kami mendorong itu tetap dilakukan, diusut secara profesional, tidak boleh terhenti. Nah, cuman apa kaitannya dengan oknum Kabak Ops ini? Nah, Kabak Ops sendiri kan sebenarnya beban kerjanya pada saat ini ya, pada saat ini luar biasa besar karena merencanakan dan pengendalian operasi mantap praja pilkada serentak di wilayah hukum Polres Solo. Nah sebenarnya itu, nah terus apa ada kaitannya dengan pengusutan ini? Nah ini kan harus terang ini kita mendapatkan penjelasan, klarifikasi dari Polda Sumbar dan bagaimana klarifikasi dari Kapolresnya, dari Wakapolresnya, permasalahan-permasalahan sebelumnya itu antar pejabat yang ada di situ, apakah memang ada atau ini memang persoalan murni terkait dengan pengusutan dugaan galian C yang dilakukan oleh Satreskrim. Ini semuanya kami lihat. Nah, kami lihat nanti ya tentu kita mendorong sekali lagi dengan kehadiran Kompolnas turun langsung itu kami memastikan bahwa ini profesional, transparan dan akuntabel. Tidak ada yang harus ditutup-tutupi. Hanya sekali lagi tentu semuanya itu karena ini sudah dilakukan pengusutan secara hukum, pidananya dan kode etiknya terhadap oknum Kabak Ops ini, maka fakta-fakta dan bukti-bukti hukum itulah nanti yang akan menuntun bagaimana pengusutannya yang pasti, yang bersangkutan, sebagaimana juga yang sudah disampaikan oleh Kapolri ya tindak tegas. Kami melihat yang bersangkutan ini tidak bisa terbebas dari sanksi yang paling berat di dalam kode etik yaitu sanksi PTDH. Baik. Saya akan kembali ke Pak Reza. Pak Reza, dalam kasus ini kan ada dugaan bahwa pelaku sebagai backing tambang ilegal. Tentunya membuat kasus ini menjadi lebih kompleks begitu. Dan apakah menurut Anda ada faktor ekonomi atau kesempatan finansial yang bisa mempengaruhi mentalitas dan juga moralitas petugas yang seharusnya menjaga hukum begitu Pak? Oh sudah benar tentu. Teori klasik menyebut bahwa ada dua subkultur yang paling dominan yang marak di sekian banyak lembaga penegakan hukum, yaitu subkultur brutalitas, perilaku brutal, dan yang kedua adalah subkultur korup, yaitu ya hengki-pengki, permainan uang antara pengusaha-pengusaha hitam dengan oknum-oknum yang juga hitam. Tapi menurut saya begini, kalau masalah ini ingin diselesaikan dengan cara yang paling gampang, dalam pengertian tidak merembet kemana-mana, dan juga relatif bisa menjaga nama baik institusi, maka cukup simpulannya adalah ini konflik pribadi. Diwarnai juga dengan kemungkinan adanya gangguan mental, gangguan kejiwaan, tekanan kerjaan, stres, dan isu-isu personal lainnya. Maka selesai tanda petik. Tapi perkiraan saya, kalau simpulannya sesederhana itu, maka ekspektasi atau tepatnya bahkan mungkin kecurigaan publik tidak akan terjawab. Ada organisasi bernama Walhi Sumatera Barat yang sudah menyebut bahwa latar belakang peristiwa ini tampaknya berkaitan dengan rahasia umum tentang adanya backing-backing di balik tambang liar di wilayah Sumatera Barat. Lalu kemudian kita jadikan pernyataan dari Walhi Sumatera Barat itu sebagai sebuah acuan, maka sekali lagi simpulan sederhana bahwa ini merupakan masalah pribadi, masalah antar individu, dan ada tekanan mental di dalamnya, tidak akan laku, tidak akan meyakinkan publik. Karena itu, sekali lagi, menurut saya akan sangat jitu apabila investigasi tidak hanya ke arah sisi mikro, yaitu individu per individu, tapi juga ke arah makro, yaitu tentang bagaimana barangkali sedikit banyak ada kontribusi dari lembaga, dari kantor itu sendiri, dari institusi Polri itu sendiri, bagi terjadinya peristiwa yang menyedihkan sekaligus menakutkan ini. Baik, saya akan kembali ke Pak Yusuf kembali. Pak Yusuf, banyak netizen atau masyarakat yang mengomentari bahwa perilaku pelaku saat penangkapan itu ada teriakan melawan dari pelaku dan juga saat dimintai keterangan oleh polisi, pelaku ini sambil merokok. Hal ini juga disoroti oleh DPR Komisi 3, yaitu sebelumnya juga Ketua Komisi 3 Habibur Rahman sempat mengomentari soal hal ini. Apakah Kompolnas juga akan ikut menyorotinya juga, Pak? Oh ya, itu bagian yang kita sorot. Kami juga telah melihat soal foto-foto itu sudah kami sorot. Itu bagian yang
sangat perlu kami mintakan klarifikasi apabila memang ada kelalaian tidak sesuai dengan SOP yang dilakukan oleh yang bertugas menangani oknum tersebut, ya pasti itu akan diberikan sanksi. Nah, itu akan diproses. Kami akan memberikan saran kalau memang itu lalai, ya kita sarankan itu diproses, itu saja. Itu hanya yang pasti soal apa yang disarankan oleh Bang Reza itu penting. Tentu sekali lagi karena ini ada kaitannya semula. Nah, informasi yang awal kita terima ada kaitannya dengan pengusutan yang sedang dilakukan oleh Satreskrim Solok. Ya itu tentu kita dorong dituntaskan itu. Sampai mana? Sampai tentu semuanya itu berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum. Karena itu adalah kewenangan penyidik. Itu kita dorong. Kaitannya dengan oknum Kabak Ops ini ya itu dituntaskan. Jadi semuanya berjalan. Kami pastikan kehadiran Kompolnas meminta klarifikasi langsung, melakukan pendalaman kronologi dan motifnya, semuanya dalam rangka mendorong dua hal itu. Baik, terima kasih Pak Yusuf dan juga sebelumnya terima kasih Pak Reza Indragiri sudah bergabung bersama iNews hari ini. Bapak, salam sehat. Terima kasih. Salam sehat Diandra. Semoga kita nggak ketemu lagi Bang Reza di media lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Jenazah Kompol Anumerta Rianto Ulil, korban penembakan oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan akhirnya dimakamkan di Taman Makam Siri Napase, Makassar, Sulawesi Selatan. Pemakaman diwarnai isak tangis keluarga. Jenazah almarhum Kompol Anumerta Rianto Ulil dimakamkan di Taman Makam Siri Napase, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu siang. Proses pemakaman ini berlangsung dilakukan secara upacara kematian dinas kepolisian yang gugur dalam tugas. Keluarga, kerabat, dan rekan kerja almarhum berdatangan untuk melihat detik-detik peti jenazah almarhum dimasukkan ke liang lahat. Kepolisian Polda Sulawesi Selatan yang bertugas melakukan penghormatan terakhir dengan menembakkan tembakan salvo ke udara. Selain itu, proses pemakaman ini juga diwarnai tangis haru keluarga yang tidak menyangka almarhum meninggal dunia dengan tragis. Pasti kaget, terutama mamanya kan, yang mengandung, melahirkan, lalu membesarkan seorang diri. Tiba-tiba dipanggil dengan cara yang sakit. Kita minta ke kepolisian terutama yang juga menegakkan aturan, ya tegakkan aturan dengan baik. Kami tidak minta yang berlebihan, tapi sesuai dengan regulasi dan aturan. Bahwa membunuh dengan cara sadis begitu, hukumannya seperti apa? Tentu kepolisian lebih tahu. Sebelumnya publik dikejutkan dengan peristiwa polisi tembak polisi yang terjadi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat pada Jumat dini hari 22 November 2024. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar ditemukan tewas di pelataran parkir Mapolres Solok Selatan usai ditembak oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kapolda NTT mempertimbangkan melakukan sidang ulang terhadap perkara Ibda Rudi Soik. Hal itu diungkapkan saat Polda NTT menggelar RDP dengan Komisi 3 DPR RI. Polda Nusa Tenggara Timur berencana melakukan sidang ulang terhadap Ibda Rudi Soik, perwira polisi yang dipecat lantaran membongkar kasus mafia BBM dan TPPO. Kapolda NTT telah membentuk gugus tugas bersama penjabat Gubernur NTT untuk berkontribusi dalam menyelesaikan kasus besar seperti TPPO dan mafia BBM. Kapolda juga akan menunjuk hakim untuk memimpin sidang kode etik atas banding yang diajukan oleh Ibda Rudi Soik. Setelahnya, Komisi Sidang Etik memiliki waktu 30 hari untuk mempelajari memori banding dan memutuskan perkara Ibda Rudi Soik. Pada sidang awal Komisi Kode Etik bahwa Hakim Komisi Kode Etik sudah menyatakan akan memutuskan PTDH. Tetapi masih ada waktu untuk banding. Bagi Kapolda masih ada waktu 30 hari untuk mempertimbangkan, menyusun hakim-hakim yang akan menyidangkan sidang banding.
Dan nanti hakim-hakim akan masih ada waktu 30 hari untuk mempertimbangkan memori banding dan berkas terdahulu apakah mereka akan memutuskan sesuai dengan putusan pertama, menguatkan atau membebaskan. Hal ini sangat tergantung daripada sikap Ibda Rudy Soek yang dalam pengamatan kita sehari-hari ataupun dalam perjalanan tugasnya bisa melaksanakan tugas dengan baik. Sebelumnya nama Ibda Rudy Soek jadi perhatian lantaran diberhentikan dengan tidak hormat. Ia diketahui membongkar praktik mafia BBM subsidi di Kota Kupang. Rudy yang sudah mendapatkan putusan PTDH menolak untuk menjalani putusan kasus tidak berkantor selama 2 hari lantaran masih melakukan banding. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto tiba di tanah air setelah melakukan lawatan ke sejumlah negara. iNews Sore akan segera kembali dengan informasi selengkapnya. Anda kembali di iNews Sore, pemirsa. Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta setelah melakukan lawatan ke sejumlah negara untuk melakukan kunjungan negara. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto kembali ke tanah air disambut oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Beberapa Menteri Kabinet Merah Putih juga turut menyambut kedatangan Presiden Prabowo. Prabowo menjalani perjalanan dinas total 16 hari sejak tanggal 8 November 2024. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Uni Emirat Arab Muhammad bin Zayed Al Nahyan atau MBZ di Istana Kepresidenan Uni Emirat Arab. Kedatangan Presiden Prabowo disambut oleh Presiden Uni Emirat Arab Muhammad bin Zayed Al Nahyan di Istana Kepresidenan Uni Emirat Arab Sabtu waktu setempat. Dalam pertemuan, Presiden Prabowo menyampaikan terima kasih atas inisiatif Uni Emirat Arab dalam melibatkan Indonesia pada misi kemanusiaan di Gaza. Prabowo juga mengundang Uni Emirat Arab untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam menjamin keamanan dan ketahanan pangan. Banyak hal kami sudah kerjasama baik. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih dalam rangka memberi bantuan kemanusiaan. Uni Arab Emirates mengajak kami dan sekarang tim kesehatan kami bekerja sama dengan rumah sakit lapangan Uni Arab Emirates di Rafah, Gaza. Kami terima kasih atas kerjasama ini, atas inisiatif yang mulia mengajak kami sangat berterima kasih. وهذا كله يؤكد أننا اليوم ننطلق من قاعدة صلبة وأن إن شاء الله سوف نعزز هذه القاعدة ونوسع من مجالات التعاون بيننا ونستثمر كل الفرص المتاحة لذلك. Di sisi lain, MBZ menyoroti beberapa capaian konkret dari kerjasama kedua negara, termasuk pertumbuhan perdagangan non-migas yang mencapai 12% pada 2023 dengan nilai sekitar 4,6 miliar US dollar. Memasuki masa tenang pilkada, ratusan alat peraga kampanye pasangan calon gubernur Jakarta pagi tadi ditertibkan petugas di sepanjang Jalan Protokol Jakarta Pusat. Pembersihan APK merupakan tindak lanjut dari penertiban yang digelar serentak Bawaslu bersama Pemprov Jakarta sejak Minggu dini hari tadi. Petugas gabungan dari Satpol PP dan PPSU Kelurahan Menteng melakukan penertiban alat peraga kampanye atau APK yang masih bertebaran di jalan-jalan ibu kota Minggu pagi. Beragam alat peraga kampanye berupa poster, baliho, spanduk, hingga stiker yang masih menempel di dinding, pohon, serta fasilitas umum langsung dibongkar petugas. Pembersihan ini merupakan lanjutan dari penertiban yang digelar serentak pada Minggu dini hari, mengingat sudah memasuki masa tenang pilkada.
Pihak Bawaslu sebelumnya juga telah memberikan teguran kepada semua tim sukses paslon agar melakukan penertiban mandiri. Namun karena tak digubris, maka penertiban pun dilakukan Bawaslu dengan melibatkan Pemprov Jakarta. APK ini dari semalam. Semalam tuh kita ada apel 2 kali di Silang Monas sama di kecamatan. Kita di Kecamatan Menteng ya. Kemudian setelah apel sekitar jam 10 malam itu kita langsung giat penurunan APK di seluruh wilayah Kelurahan Menteng karena kita ada di Kelurahan Menteng. Tentunya di jalur protokol juga di dalam-dalam. Nah, pagi ini kita meneruskan sisa-sisa dari yang telah dilakukan semalam. Semalam tuh selesai sampai setengah 4, kemudian sudah dilaporkan. Nah, ini kita lanjut. Hari ini pagi jam 7 tadi kita ada kegiatan kerja bakti. Ini masih berlanjut kegiatan kerja baktinya, sebagian juga melanjutkan penurunan APK. Seperti diketahui, mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat Minggu dini hari telah memasuki masa tenang kampanye. Masa tenang akan berlangsung selama 3 hari hingga pelaksanaan pemungutan suara pada Rabu 27 November 2024. Dari Jakarta, Randi Sanjaya, iNews melaporkan. Memasuki masa tenang Pilkada 2024, Bawaslu sejumlah daerah bersama petugas gabungan mulai menertibkan alat peraga kampanye atau APK. Penertiban APK dilaksanakan hingga 26 November mendatang atau 1 hari jelang pencoblosan serentak. Di masa tenang Pilkada 2024, sejumlah alat peraga kampanye atau APK yang terpasang di sepanjang Jalan Raya Ahmad Yani, Kota Bekasi, Jawa Barat diturunkan oleh petugas gabungan Minggu dini hari. Penurunan APK dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Kota Bekasi dengan melibatkan petugas Bawaslu dan KPU Kota Bekasi, Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta aparat TNI Polri. Sementara di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, petugas Satpol PP, KPU, dan Bawaslu setempat menurunkan ratusan APK berbagai ukuran di sepanjang jalan akses Suramadu. Beberapa APK dapat dibersihkan dengan mudah, namun petugas sempat kesulitan menurunkan APK yang terpasang cukup kuat dengan menggunakan kayu maupun bambu. Jalan akses Suramadu ini menjadi titik awal penertiban APK karena jalan raya ini menjadi lokasi paling strategis untuk penempatan APK selama masa kampanye. Di Jawa Timur, penertiban APK juga dilakukan di Jalan Panglima Sudirman menuju Jalan Darmo, Kota Surabaya. Penertiban dilakukan oleh KPU Jawa Timur bersama Satpol PP. Penertiban APK ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan pelaksanaan pilkada serentak berjalan sesuai aturan dan menjunjung tinggi sportivitas untuk menciptakan masa tenang yang tertib, aman, dan damai. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, memasuki masa tenang Pilkada 2024, Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta meninjau sejumlah persiapan logistik. Seluruh kesiapan logistik pada Pilkada Jakarta 2024 nantinya akan dikumpulkan di kantor kecamatan setiap wilayah. Biasanya sih kemarin di TPS. Seluruh perlengkapan logistik sudah diperiksa dan akan di semua wilayah yang ada di Jakarta untuk mengumpulkan semua logistik di kantor kecamatan masing-masing wilayah. Nantinya pada 1 hari menjelang pemungutan suara, perlengkapan logistik ini akan didistribusikan ke PPS di kelurahan dan akan disiapkan ke tempat pemungutan suara. Dengan adanya peninjauan ini, pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta memastikan seluruh logistik aman dan juga siap untuk pelaksanaan pemungutan suara di tanggal 27 November 2024. Dinas 3 menuju
pemungutan suara di tanggal 27 November 2024 nanti, seluruh logistik pilkada di DKI Jakarta ini posisinya sudah berada di gudang masing-masing kecamatan. Nah, di tiap kecamatan ini nantinya ketika H-1 itu akan didistribusikan kepada PPS di kelurahan yang nantinya akan diturunkan ke TPS masing-masing. Sehingga nanti di H-1 logistik pemilu ini sudah ada di TPS masing-masing begitu. Terima kasih Anda kembali di iNews Sore pemirsa, kali ini bersama saya Nadia Valeri. Pemirsa, Gubernur incumbent Bengkulu Rohidin Mersyah dikabarkan terjaring OTT KPK dan diterbangkan ke Jakarta. Kericuan sempat terjadi karena masa pendukung gubernur tersebut mencoba menghentikan mobil yang membawa rombongan Rohidin Mersyah ke bandara. Massa pendukung Gubernur incumbent Bengkulu Rohidin Mersyah sempat menghadang mobil polisi yang digunakan untuk membawa Rohidin Mersyah ke Bandara Fatmawati Bengkulu. Sebelumnya massa sempat berunjuk rasa di depan Mapolresta Bengkulu menuntut kejelasan penangkapan yang dilakukan oleh penyidik KPK terhadap gubernur dan sejumlah pejabat Bengkulu lainnya. Untuk keamanan, Rohidin Mersyah dipindahkan ke mobil inafis polisi menuju bandara. Petugas meminta massa menghormati proses penyelidikan, pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK. Seperti biasanya, kalau ada pengamanan, apakah itu pengamanan kejadian atau orang dan sebagainya, tentu diawali dengan proses penyelidikan. Penyelidikan itu ya pemeriksaan dan lain sebagainya. Ya. Nah sama, KPK sama kepolisian dengan Polri itu sama. Kalau pemeriksaan ya pemeriksaan dulu ya. Nanti press release atau pemberian pernyataan, keterangan dan lain sebagainya itu pasti akan disampaikan oleh. Kenapa kapal ini tidak sesuai dengan SOP yang ada? Mobil yang membawa gubernur bersama pejabat lainnya tiba di Bandara Fatmawati Bengkulu pukul 8.00 waktu Indonesia Barat dengan pengawalan ketat. Hingga saat ini, belum diketahui pasti terkait kasus apa dugaan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap gubernur incumbent Bengkulu Rohidin Mersyah bersama sejumlah pejabat Pemprov Bengkulu lainnya. Dari Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, usai menjalani pemeriksaan di Bengkulu yang berkaitan dengan informasi OTT KPK, Gubernur incumbent Rohidin Mersyah telah diterbangkan ke Jakarta. Berangkat dari Bandara Fatmawati Bengkulu pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi tadi, Gubernur incumbent Bengkulu Rohidin Mersyah telah tiba di Jakarta sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat dan langsung dibawa ke kantor KPK Gedung Merah Putih, Jakarta. Menggunakan topi dan masker, Rohidin Mersyah dikawal petugas kepolisian masuk ke dalam kantor KPK. Sementara itu, tim kuasa hukum mempertanyakan kasus yang menimpa Rohidin Mersyah. Mereka menduga kasus ini erat kaitannya dengan persoalan politis karena berdekatan dengan hari pencoblosan pilkada serentak. Jadi dari kemarin, teman-teman sekalian ya, bahwa klien kita Pak Rohidin ini diperiksa di Polres, ya kan? Yang kita tidak tahu apa pemeriksaan itu. Sampai sekarang belum ada jawabannya. Kemarin minta ketemu dengan mereka, itu belum bisa ketemu. Katanya ketemunya di Jakarta, sampai sekarang di Jakarta pun belum bisa ketemu. Artinya prosesnya seperti apa, pasal yang dituduhkan seperti apa. Nah tentunya keluarganya harus tahu. Itu satu. Kemudian yang kedua, bahwa sekarang ini kan masih dalam soal pilkada. Pak Rohidin ini adalah paslon nomor 2. Berdasarkan kesepakatan bersama antara Kapolri, KPK, Kejagung, KPK, itu tidak bisa memberikan proses hukum terhadap paslon. Nah buktinya sekarang ini pada saat injury time, masa tenang, paslon diperiksa, kemudian nggak balik lagi. Kalau pemeriksaan nggak ada masalah. Cuma soalnya setelah diperiksa, ya kembalikan dong. Bukan soalnya dibawa ke Jakarta. Nah inilah kami melihat KPK terlalu tendensius di persoalan di Bengkulu ini. Karena sampai saat ini, ya kan, prosesnya berjalan,
pilkada tanggal 27 kita akan mencoblos, paslonnya ada di sini. Di mana letak keadilannya itu? Kesepakatan sudah ada. Ada apa dengan KPK ini? Makanya kita melihat sekarang ini lebih besar kepentingan politiknya. Sebelumnya pemirsa, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengenakan seragam polisi lalu lintas agar pemindahannya tidak terlihat oleh massa pendukung yang melakukan aksi protes dan menghalau petugas di Polresta Bengkulu. Tiba di Polresta Bengkulu dengan dikawal petugas, Gubernur Petahana Bengkulu Rohidin Mersyah mengenakan rompi polisi lalu lintas, lengkap dengan topi berwarna putih yang dikenakan Polantas. Rohidin juga mengenakan masker untuk menyembunyikan identitasnya. Diduga Rohidin mengenakan seragam Polantas lengkap untuk mengelabui kerumunan massa pendukung yang sempat menghadang mobil rombongan di depan Polresta Bengkulu. Sebelumnya pemirsa, KPK dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan terhadap sejumlah pejabat eselon di Pemprov Bengkulu. Salah satu pejabat yang diciduk KPK merupakan calon Gubernur Petahana Rohidin Mersyah. Berhenti, weh. Ini mobilnya kuncinya kontaknya ini. Berhenti. Turun, berhenti. Jangan diturun dah. Gubernur Provinsi Bengkulu Rohidin Mersyah diciduk oleh penyidik KPK. Rohidin Mersyah yang mengenakan topi berwarna putih masuk ke dalam mobil dan langsung dikawal sejumlah polisi. Penangkapan petugas KPK ini terjadi di Kabupaten Bengkulu Utara pada Sabtu malam. Pasca penangkapan, Rohidin Mersyah langsung dibawa ke Mako Polresta Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selain Rohidin, ada 6 pejabat eselon lainnya yang turut diciduk oleh penyidik KPK. Mayoritas di antara mereka merupakan kepala dinas di sejumlah instansi. Sedang dalam pemeriksaan KPK, jadi kita tinggal tunggu berita saja. Bapak yang terakhir itu siapa, Pak? Pak Rohidin ya, Pak ya? Benar, Pak Rohidin saja, Pak. Ya, memang benar Pak Rohidin yang terakhir masuk. Kita tunggu perkembangan lebih lanjut saja. Ya. Statusnya apa tuh, Pak? Ya, sedang dalam pemeriksaan. Butuh pengacara nggak dia, Pak? Ya, saya nggak tahu kalau itu kan. Pak, ini ada kedatangan dari pengacara juga ya, Pak? Ya, pengacara tadi udah datang, tapi kami sampaikan bahwa ya tidak bisa masuk ke dalam, ya, karena memang ini bukan kegiatan dari Polresta, jadi Polresta hanya mengamankan segala sesuatunya itu tanggung jawab dari KPK ya. Sejumlah pihak yang diamankan oleh penyidik KPK menjalani pemeriksaan tertutup di Mapolresta Bengkulu. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, polisi menggerebek 2 kamar di apartemen mewah yang menjadi markas judi online terbesar di wilayah Kepulauan Riau. Pelaku yang merupakan suami istri ternyata pemilik 3 aplikasi judol, meraup keuntungan hingga 1 miliar rupiah setiap harinya. Dua kamar yang berada di lantai 2 dan lantai 17 sebuah apartemen di kawasan Pelita, Kota Batam, digerebek Ditkrim Polda Kepri terkait judi online. 11 orang yang merupakan operator dan pemilik aplikasi judi online ini diamankan polisi. Diketahui, 2 lokasi ini merupakan tempat para pelaku menjalankan bisnis judi online. Di dalam kamar terdapat jumlah peralatan komputer, buku rekening dari berbagai macam bank. Pemilik dari aplikasi dan situs judi ini adalah C dan D, pasangan suami istri. Dalam menjalankan bisnis judinya, kedua pelaku mengelola 3 situs yang memiliki ratusan permainan judi online yang mampu meraup keuntungan hingga 1 miliar rupiah per harinya. Situs judi milik pelaku sudah berjalan sejak 7 bulan lalu dan terkoneksi langsung ke Kamboja. Para
pelaku merekrut pekerja dari berbagai daerah di luar Batam. Ironisnya, agar para pekerja tidak berinteraksi dengan pihak lain, Pak Sutri ini melarang para pekerja keluar apartemen. Bahkan ijazah dan identitas para pekerja ditahan. 3 aplikasi dengan di dalamnya ada ratusan permainan yang dikelola sudah selama 7 bulan oleh mereka. Mereka sudah membeli aplikasinya, jadi mereka sudah menggunakan aplikasinya sendiri dengan fasilitas server mereka yang ada di sini. Jadi mereka operator dan ownernya dari aplikasi itu. Mereka yang mengoperasikan. Polisi masih mendalami kasus perjudian online ini dan mencurigai pelaku memiliki lokasi lain dalam menjalankan bisnis haramnya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kurang lebih 1.000 pasang suami istri bercerai akibat suami kecanduan judi online namun malas bekerja. Para suami yang terjerat judi online diantaranya kerap berbohong kepada pasangannya dalam menggunakan uang rumah tangga. Jumlah istri yang mengajukan gugatan cerai karena suami kecanduan judi online di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro terus meningkat. Selama bulan Januari hingga bulan Oktober tahun 2024, tercatat sebanyak 978 istri yang menggugat cerai suami karena sang suami terjerat judi daring. Judi online menjadi faktor penyumbang terbesar kedua setelah faktor ekonomi dari total jumlah perceraian di Kantor Pengadilan Agama sebanyak 2.360 perkara. Dari jumlah tersebut, 1.756 perkara merupakan cerai gugat atau yang mengajukan pihak istri, sedangkan sisanya 605 merupakan cerai talak atau yang mengajukan pihak suami. Menurut Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Solikin Jamik, jika suami yang kecanduan judi online karena memiliki keinginan yang besar namun malas bekerja sehingga menimbulkan pertengkaran hingga kekerasan dalam rumah tangga. Keluarga yang masuk di sini itu adalah pertengkarannya itu akan berimbas pada KDRT terbesar itu. Kemudian dia demi kecanduan judi online dia akan melakukan sesuatu yang membabi buta, menjual seluruh asetnya. Kemudian yang kemarin juga menjadi itu istri marah-marah karena hutangnya banyak tanpa sepengetahuan istri. Itu yang. Sementara para suami yang terjerat judi online diantaranya kerap berbohong pada pasangannya dalam menggunakan uang rumah tangga. Tentu saja memicu istri mengalami trauma dan memutuskan mengajukan gugatan cerai. Terlebih suami yang kalah judi kerap marah-marah dan memiliki temperamental tinggi sehingga menyebabkan KDRT. Indonesia menjalani laga krusial menghadapi Thailand pada laga kualifikasi Piala Asia FIBA 2025 di Indonesia Arena Jakarta. Pada paruh pertama, Indonesia tertinggal dengan skor 42-58. Indonesia saat ini tertinggal 16 poin dari Thailand pada laga grup A kualifikasi Piala Asia FIBA 2025. Thailand mampu merebut paruh pertama laga dipimpin Martin Brunich yang hingga pertandingan ini berjalan mencetak 22 poin. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya pemirsa, kita telah terhubung dengan rekan Jetro Wokamau di Indonesia Arena Komplek Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selamat sore Jetro. Bagaimana skor hingga sore ini? Apakah Indonesia masih tertinggal? Selamat sore Valeri dan rekan pemirsa sekalian. Saat ini saya melaporkan dari Indonesia Arena. Untuk sementara Indonesia sedang tertinggal tadi saat saya melihat skornya sekitar 74-52. Memang yang menjadi masalah dalam pertandingan ini bagi Indonesia adalah di bawah ring. Martin Brunich dari Thailand benar-benar mendominasi permainan di bawah ring sehingga Indonesia kesulitan untuk mendapat bola dan mencetak poin lebih banyak lagi. Dan untuk
field goal-nya sendiri, Indonesia mencatat 40%, yaitu 40% persentase tembakan, sedangkan untuk Thailand mencatat hampir 70% persentase tembakan. Namun sekali lagi yang menjadi kunci adalah di bawah ring. Indonesia kesulitan untuk menghadapi dominasi Thailand di bawah ring yang dipimpin oleh Martin Brunnick. Kira-kira begitu, Valeri. Baik, terima kasih Jetro Wakabau atas laporannya langsung dari Indonesia Arena. Kita harapkan Indonesia bisa menyusul Thailand. Terima kasih, selamat sore Jetro, salam olahraga. Terima kasih Anda masih di ID Sore pemirsa. 40 rumah semi permanen di Kampung Bendungan, Jatinegara, Jakarta Timur hangus terbakar. Api diduga berasal dari ledakan tabung gas. Permukiman warga di RT 05 RW 01, Kelurahan Rawabunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur terbakar pada Minggu siang. Dugaan sementara api berasal dari ledakan tabung gas dari salah satu unit rumah. Besarnya kobaran api membuat panik warga. Padatnya permukiman warga membuat api cepat merambat dari satu unit rumah ke puluhan bangunan lainnya. Sejumlah warga berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Sementara 16 unit mobil damkar beserta 40 personil diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material akibat 40 unit rumah warga terbakar diperkirakan mencapai 1,4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.